kalau misalkan Bapak tidak jadi presiden, apakah Bapak akan meninggalkan kami, Pak? Bisa dipastikan gitu kan, Bos Iwai menganggap bahwa bapak-bapak tersebut itu adalah pendukung Prabowo, di mana ada 8 kelompok relawan di kota Solo yang berpindah haluan, bro ya. Yang tadinya mendukung memilih Pak Prabowo sekarang pindah haluan ke Anies Caimin, bro ya. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Iwai. Nah tadi Bos Iwai itu nonton live streamingnya acara Desak Anies gitu kan di Jakarta, bro ya. Dimana di situ ya kan kebanyakan itu yang datang itu adalah buruh dan juga para para ojol gitu ya, bro ya. Dan juga bapak-bapak yang kerjanya sebagai taksi online gitu kan, angkot segala macam, ojek online gitu ya, bro ya. Nah di acara Desak Anies tersebut gitu, bro, itu ada momen ya kan yang sangat menarik bagi Bos Iwai gitu kan, makanya Bos Iwai bahas di sini, bro ya. Nah di mana ada pertanyaan gitu kan dari seorang bapak-bapak di situ, bro, ya kan, yang bertanya kurang lebihnya, seandainya nanti di Pilpres 2024 Pak Anies Baswedan kalah gitu kan, apakah Pak Anies Baswedan akan meninggalkan bapak-bapak tersebut tuh, bro ya, karena dia sekarang adalah pendukung Pak Anies Baswedan, bro. Jadi si bapak-bapak tersebut ya kan, dia berpikir tentang hal yang paling buruk tuh, iya kan. Jadi seandainya nanti Pak Anies kalah di dalam kontestasi Pilpres 2024, apakah para pendukungnya akan ditinggalkan, bro, oleh Pak Anies Baswedan, bro ya. Dan itu adalah pertanyaan dari bapak-bapak tersebut, bro ya. Dan di acara tersebut itu kan, setelah bapak-bapak itu mempertanyakan hal tersebut, itu acara tersebut itu sejenak hening gitu, bro ya, seperti mengheningkan cipta gitu, bro. Tapi bapak-bapak itu kemudian lanjut gitu kan, dia katanya amit-amit gitu kan kalau Pak Anies kalah, bro. Jadi bisa dipastikan gitu kan, Bos Iwai menganggap bahwa bapak-bapak tersebut itu adalah mungkin mantan pendukung Prabowo di Pilpres 2019, bro ya. Jadi si bapak-bapak tersebut dia merasa memang ditinggalkan sama Pak Prabowo gitu kan, merasa dihianati gitu ya, bro ya. Karena dulu mungkin dia sudah berjuang di Pilpres 2019, tiba-tiba Pak Prabowo-nya masuk koalisi pemerintahan Pak Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan, bro ya. Jadi mungkin sebetulnya dia ingin curhat di situ gitu kan, karena dia pernah mendukung seseorang gitu kan yang tidak lain adalah Pak Prabowo gitu kan, dan dia malah ditinggalkan, bro ya, sama Pak Prabowo. Jadi Bos Iwai pastikan gitu kan, bisa dipastikan bahwa bapak-bapak tersebut pasti pendukung Pak Prabowo, bro ya, di Pilpres tahun 2019 tuh. Karena ini terlihat gitu kan dari cara dia bicara gitu kan, dia merasa ditinggalkan gitu kan. Jadi nggak ada alasan lain gitu, bro ya. Jadi bisa dipastikan bapak-bapak tersebut adalah mantan pendukung Pak Prabowo, bro ya. Nah tadi Bos Iwai juga nonton berita gitu kan di channel YouTube-nya Tribun News gitu ya, bro, di mana ada 8 kelompok relawan di kota Solo yang berpindah haluan, bro ya. Yang tadinya mendukung memilih Pak Prabowo sekarang pindah haluan ke Anies Caimin, bro ya. Dan setelah Bos Iwai cek berita juga gitu kan, berita online itu banyak tuh dari Warta Kota gitu, JPNN itu juga sama, bro, memberitakan hal yang sama gitu kan, bahwa ada 8 kelompok relawan di Solo gitu kan, kelompok emak-emak, kelompok pemuda, Brigade 08 ya kan, pendukung Mama Sandi dan segala macam dengan nama kelompok relawan tersebut, bro, itu pindah haluan, bro, sekarang, bro ya, dan mendukung Pak Anies Baswedan, bro ya. Ini mungkin mereka udah mulai sadar gitu ya, bro ya, bahwa ya kan mendukung Pak Anies Baswedan itu kan, itu bukan hanya sekedar mendukung tuh, tapi visi misinya jelas gitu ya, bro ya. Bukan calon presiden yang bentar-bentar curhat gitu kan, bentar-bentar curhat ya kan, ente kasih nilai saya sebegitu rendah ya kan, emang siapa kan itu capres yang selama ini kita dengar tuh curhat mulu, bro ya, timbang dikritik gara-gara nilai itu. Dan akhirnya para pendukung daripada capres tersebut mulai sadar sekarang, bro ya, dan pindah haluan ke Anies Baswedan, bro. Jadi ini suatu kabar gembira gitu kan, bahwa banyak sekali sebetulnya, bro ya, para relawan-relawan dari Pak Prabowo itu kan yang pindah ke Anies, bro. Karena kalau kita bicara secara
psikologis gitu bro ya, psikologis kita itu sebagai mantan pendukung Pak Prabowo di Pilpres tahun 2019 itu nggak jauh beda bro. Iya kan, kita merasa dikhianati, merasa ditinggalkan gitu kan. Bos Iwai ini 2 kali bro ya, 2 periode nyoblos Prabowo tuh. Dan sekarang Bos Iwai sudah memutuskan untuk mendukung, memilih dan menjadi relawan Anies Baswedan bro ya. Karena Bos Iwai juga merasa ditinggalkan, merasa dikhianati gitu kan. Kalau sekarang misalkan Pak Prabowo banyak pendukungnya atau ada pendukungnya, itu bisa dipastikan itu relawan Jokowi tuh, relawan Gibran tuh, iya kan. Kalau relawan Prabowo, pendukung Prabowo di Pilpres 2019 itu menurut Bos Iwai bisa dipastikan pindah bro ya, pindah haluan gitu kan, entah itu ke 03, entah itu ke Pak Anies Baswedan gitu ya bro, karena mereka merasa dikhianati bro ya. Dan buat para pemuda-pemuda milenial gitu kan, kalau Bos Iwai itu bro, cara berpikir Bos Iwai begini bro ya, kan Bos Iwai nggak mungkin gitu kan memilih presiden yang wakil presidennya itu gitu kan maju sebagai cawapres, itu bukan karena kerja keras dia tuh, iya kan, tetapi karena bapaknya yang ikut campur, iya kan, karena pamannya yang berjuang habis-habisan bahkan sampai dipecat gitu kan di Mahkamah Konstitusi itu. Jadi itu bukan prestasi yang menyebabkan si anak muda itu menjadi wakil presiden bro, bukan bro ya. Si anak muda itu jadi wakil presiden karena bapak tadi tuh, iya kan, karena bapaknya ikut campur, iya kan, pamannya juga gitu bro. Jadi ini bagi Bos Iwai nggak fair gitu kan, nggak adil gitu ya bro ya, apa namanya, tidak sama rata tuh, iya kan. Padahal kan di capres apa namanya, di koalisi 02 itu kan itu koalisi gemuk bro ya, banyak apa namanya ketum-ketum partai itu ya kan, tapi karena memang dia bukan anak presiden ya nggak dipilih bro ya gitu bro. Jadi ini cara berpikir Bos Iwai ya bro ya, mengenai hal tadi tuh ya kan, yang 8 kelompok relawan dari Solo gitu kan, kita ucapkan selamat bergabung ya bro ya, dan mereka sekarang sudah mulai sadar bro ya, siapa yang harus mereka pilih di tanggal 14 Februari bro. Oke bro, cukup sekian videonya bro ya, salam perubahan bro, ya kan, nomor 1 jangan lupa di 14 Februari ya bro ya. Terima kasih yang sudah menonton, ya kan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel daripada Bos Iwai ini ya bro ya. Oke bro, dah. Anies sudah berjalan ke seluruh kota wilayah Indonesia, bahwasannya semua yang Pak Anies dengar inilah suara hati nurani masyarakat Indonesia Pak. Fenomena real yang terjadi di masyarakat. Semua pertanyaan dari masyarakat selalu menanyakan, ketika Pak Anies jadi, apa yang akan Pak Anies perbuat. Tapi kalau misalkan Pak, kalau misalkan Bapak tidak jadi, Bapak tidak jadi presiden, ini miat amit ya Pak ya, karena kami ingin berjuang. Apa tindak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini? Apakah Bapak akan meninggalkan kami Pak? Apakah kami berjuang sendiri untuk 5 tahun yang akan datang? Bapak datang ke kembali lagi 2029, bagaimana Pak? Semua orang menanyakan ketika Bapak jadi. Kalau Bapak nggak jadi gimana Pak nasib kami? Kami rakyat Indonesia Pak, siap bergerak untuk mengawal pemilu Pak. Dan saya pastikan kemungkinan besar akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan kecurangan. Terima kasih Pak. Ya, kalau katanya di sini amin aja dulu. Ya, gini, Pak Dedi, terima kasih. Pak Dedi tanya tentang ini hubungannya kemitraan. Itu yang tadi saya sampaikan Pak Dedi. Kita mempelajari dari beberapa tempat. Ketika hubungannya diubah menjadi hubungan kerja dalam pekerjaan itu, maka secara pembiayaan itu berubah total. Dan ujungnya demand, harganya naik, demand turun. Dan ketika demand turun, makin hari makin kecil. Akhirnya usahanya malah jadi ada yang lengkang, ada yang keluar. Di Spanyol keluar. Nah jadi maksud saya, kita harus cari jalan tengah nih. Makanya tadi saya bilang, kalau kita bisa membuat di Indonesia yang bukan pekerja di dalam,
tapi juga mitra yang nggak dikasih apa-apa, tapi jalan tengah. Dan kami berkomitmen. Ketika saya mengatakan kami berkomitmen, lalu teman-teman tanya, kira-kira dijalankan apa tidak? Anda lihat rekam jejak di Jakarta. Di rekam jejak di Jakarta kami tidak meninggalkan buruh dalam komitmen kami soal ini. Oke? Jadi kami akan lakukan. Jadi kami berencana ketika kami mendapatkan kewenangan, di bulan-bulan pertama langsung ini dibahas. Langsung kita bentuk timnya, langsung bikin task force-nya, langsung bahas sama-sama. Saya ingatkan ketika kita mengundang seluruh operator transportasi umum di Jakarta. Itu lebih dari 27. Pertemuan pertama panasnya luar biasa. Saya belum pernah datang sebuah pertemuan sepanas itu. Panasnya luar biasa. Keras sekali. Kita mencari kesepakatan apa jalan keluar untuk seluruh transportasi umum. Dan akhirnya ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Sampai selesai, tapi sampai kesepakatan. Begitu sampai kesepakatan, sampai hari ini tenang, teduh, damai. Karena itu kesepakatan. Nah, kadang-kadang kita ini di pemerintahan itu nggak sabar. Pengennya cepat aja bikin aturan, nanti kalau itu udah demo dihadepin paling 2-3 kali, habis itu hilang. Lah nggak bisa, jangan begitu. Kita harus bahas sama-sama. Jadi komitmennya itu ya, Mas. Kita cari jalan tengahnya. Di samping kita juga tahu ada sebagian yang menginginkan fleksibilitas. Banyak yang bekerja di ojol juga nggak kepengen terikat secara ketat. Jadi kita cari jalan sama-sama. Kemudian soal hasil pemilu, gini, saya ingin merespon pada apa yang semuanya. Bagaimana hasil pemilu? Hasil pemilu ini 16 hari lagi kita belum tahu. Manusia belum tahu. Oke? Allah sudah tahu hasilnya nih, tapi kan kita tidak tahu nih. Jadi bagian kita sekarang berusaha, berikhtiar. Itu bagian kita. Ya. Jadi saya ajak pada semuanya untuk mengajak sebanyak mungkin mencoblos. Yang kedua, selesai pemungutan suara jam 1, ajak semua warga untuk kembali ke TPS menonton penghitungan suara. Jangan biarkan saksi-saksi kita berjuang sendirian di dalam. Jangan biarkan saksi-saksi kita mungkin terdesak di dalam. Seluruh warga panggil, ikut awasi dan memastikan penghitungannya benar di tempat itu. Catat dengan baik. Itu cara mengamankannya. Dengan begitu perjuangan kita tuntas. Dan kami makin hari makin yakin, insya Allah 14 Februari nantinya jadi hari perubahan Indonesia. Makasih Pak Edi. Baik. Siapa? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih.